Agama Islam itu jauh lebih memuliakan perempuan dibandingkan agama-agama yang lain. Tidak seperti yang distigmakan oleh orang-orang barat dan musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, mengatakan perempuan itu dalam Islam itu terjajah, kasta kedua setelah laki-laki, perempuan itu tidak punya hak ini dan itu, tidak boleh bekerja dan lain sebagainya. Bahkan perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu laki-laki, sedangkan laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan. Stigma-stigma ini diisukan terus oleh musuh-musuh Islam, sehingga terkadang kaum muslimin sendiri termakan dengan isu itu. Ada di antara kaum muslimin bahkan di antara yang menyebarkan isu-isu tersebut karena kurang mengetahui jati dirinya sendiri. Kadang dibungkus dengan alasan emansipasi wanita, kadang dibungkus dengan kesetaraan gender dan lain sebagainya. Sampai-sampai kaum Hawa, wabil khusus muslimah saat ini sangat terhina di hadapan kaum yang lain. Bapak Ibu coba lihat, kalau ada konser di Indonesia, datang laki-laki kafir yang menjadi artis dan idolanya, menyanyi di atas panggung, yang hadir wanita berkerudung. Saat ini kita lihat itu nyata. Kemudian dipanggil ke atas panggung, wanita yang berkerudung itu semakin histeris dan begitu bahagia. Kemudian disalami dan dipeluk, semakin bahagia sampai menangis. Wanita muslimah sekarang, Bu, dan itu anak-anak kita, dan itu cucu-cucu kita. Mungkin ibu-ibu tidak mungkin seperti itu, rajin ke masjid, rajin hadir majlis ta'lim. Tapi ingat, bukankah kita ingin masuk surga sekeluarga? Bukankah kita itu ingin masuk surga bersama-sama? Tidakkah surga itu terlalu sempit kalau kita saja yang menempati? Sedangkan surga itu seluas langit dan bumi seluruhnya. Kalau kita doang yang masuk surga, Pak, sepi juga kan? Iya gak? Sedangkan surga itu kan isinya cuma kenikmatan. Ada yang zahir, ada yang batin, dan diantara kenikmatan batin itu kenikmatan bersaudara, kenikmatan memiliki keluarga, itu kan nikmat batin. Yang kebahagiaan itu sulit untuk diungkapkan, tapi betul-betul bahagia, bahkan lebih mahal dibandingkan nikmat yang sifatnya zahir. Ya. Tapi anak-anak dan cucu-cucu kita sekarang kondisinya seperti itu, wabil khusus yang kaum Hawa, perempuan. Maka ketika Nabi sampaikan neraka itu kebanyakan dan mayoritasnya diisi oleh kaum Hawa, dirasa begitu wajar kalau kita lihat di zaman saat ini, yang begitu mudahnya perempuan membiarkan harga diri dan kehormatannya dirampas oleh laki-laki yang bukan mahram, satu. Yang kedua, selain bukan mahram, bahkan orang kafir. Orang kafir itu makan apa yang diharamkan. Yang diharamkan oleh muslim itu apa? Daging babi, minuman khamr. Terus kulit perempuan muslimah disentuh oleh laki-laki yang makanannya seperti itu. Bayangkan, laki-laki muslim itu disunat, laki-laki muslim itu berwudu sehari 5 kali, itu paling minimal ya. Sedangkan laki-laki kafir, dia bersih-bersih cuma mandi sehari dua kali, istinjanya pakai tisu saja ya. Ada sih yang pakai air, tapi tidak dituntut untuk terlalu bersih seperti muslim yang dituntut harus suci. Bahkan sholatnya tidak akan sah kalau masih ada tersisa najisnya. Tapi kan mereka tidak dituntut untuk seperti itu. Terus kita biarkan muslimah kita, baik itu putri kita ya, atau saudari perempuan kita, disentuh oleh mereka laki-laki yang seperti ini. Dan semakin histeris lagi, bahkan bisa pingsan perempuan muslimah berkerudung itu ketika dicium oleh idola dan fansnya. Nyata itu, silakan cek di YouTube itu. Ketika artis Korea datang, artis barat datang, yang hadir perempuan berkerudung, dan itu ada di soft terdepan. Padahal perempuan ketika sholat saja, kata Nabi, khairul sufufi rijal awwaluha, sebaik-baik soft laki-laki yang paling
depan, dan sebaik-baik saf perempuan yang di belakang. Untuk sholat aja disuruh di belakang, sedangkan itu ibadah. Ini untuk maksiat di depan lagi, sangat miris. Padahal Islam sangat memuliakan wanita, kaum Hawa. Sejak masih menjadi perempuan belum menikah saja, Al-Quran sebutkan di dalam suratnya An-Nisa, dan gak ada surat di dalam Al-Quran Ar-Rijal. Betul gak? Allah sudah muliakan perempuan di dalam firman-Nya Al-Quranul Karim. Ketika sudah menjadi istri, naik lagi kan, bertambah umurnya, lagi-lagi Islam memuliakan istri. Cukup menjadi kemuliaan ketika Nabi sampaikan untuk istri itu kewajibannya cuma dua: menjalankan kewajiban dari Allah tanpa sunnah nih, wajib-wajib doang. Yang kedua, cukup taat kepada suami. Sedangkan suaminya dituntut oleh Allah untuk taat kepada ibunya, ya, diwajibkan oleh Allah untuk menafkahi saudari-saudari perempuannya, ya, dan dituntut pertanggungjawaban untuk putrinya. Dan di luar itu dia dituntut oleh Nabi untuk memuliakan istrinya. Maka Nabi sampaikan, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu saja, nggak ditambah rawatib bu, nggak ditambah sholat duha bu, nggak ditambah sholat tahajud, nggak ditambah sholat witir dan sholat sunnah yang lain, cukup 5 kali dalam satu hari, ya, wa shomat syahroha, cukup puasa Ramadan saja, nggak ada yang lain. Senin Kamis enggak, Ayyamul Bid enggak. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya hanya untuk suaminya saja, ya. Dan yang terakhir, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Qila laha, nanti akan dikatakan kepada perempuan tersebut di hari kiamat, udkhulil jannata bin ayyi abwabil jannati syi'ti, masuk surga kamu, silahkan dari pintu manapun. Dari awalnya belum menikah, terus menjadi istri, naik lagi menjadi ibu. Perempuan makin dimuliakan lagi dalam agama Islam ketika sudah menjadi statusnya ibu. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Nabi menjawab, ummuka, ibumu, ummuka, ibumu lagi, ummuka, 3 kali ibumu. Baru setelah itu abuka, ayahmu.